Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jenisha Nardani dengan NIM 21022222223, Prodi Administrasi Publik semester 6. Di sini saya akan membahas materi mengenai perkembangan e-government ke e-governance. Yang pertama, latar belakang. Latar belakang e-governance yang pertama yaitu tuntunan masyarakat. Perkembangan teknologi informasi dan internet telah meningkatkan ekspektasi masyarakat terhadap akses yang lebih mudah dan cepat terhadap layanan pemerintah. Yang kedua yaitu perubahan paradigma pemerintahan. Ada pergeseran paradigma dan pemerintahan yang terpusat pada institusi menuju pemerintahan yang lebih terbuka, inklusif, dan berorientasi pada partisipasi publik. Bagian yang ketiga yaitu kemajuan teknologi. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK, termasuk internet, mobil komputing, dan analitik data telah memungkinkan adopsi governance yang lebih kompleks. Yang keempat, tantangan kompleksitas. Tantangan kompleks seperti perubahan iklim, ketimpangan sosial, dan krisis kesejahteraan global menuju solusi yang lebih holistik dan berkelanjutan. Latar belakang yang kelima yaitu peluang ekonomi. E-governance juga menciptakan peluang ekonomi baru melalui pengembangan industri TIK lokal, penciptaan lapangan kerja baru, dan pertumbuhan sektor swasta yang berhubungan dengan teknologi. Faktor yang mempengaruhi perkembangan dari e-government ke e-governance yaitu yang pertama, teknologi. Kemajuan teknologi informasi atau TIK memainkan peran kunci dalam memfasilitasi perubahan menuju e-governance. Yang kedua, tuntunan masyarakat. Masyarakat semakin menuntut pemerintah untuk menjadi lebih transparan, responsif, dan akuntabilitas. Yang ketiga, perubahan paradigma pemerintahan terjadi karena pergeseran dari model pemerintahan yang lebih terbuka, inklusif, dan berorientasi pada partisipasi publik. Yang keempat yaitu kemajuan dalam analisis data. E-governance memanfaatkan analisis data yang canggih untuk memahami kebutuhan masyarakat dan merancang kebijakan yang efektif. Selanjutnya yaitu perbedaan e-government dan e-governance. E-government lebih menekankan pada penyediaan layanan online atau pemerintah kepada masyarakat. Ini melibatkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi TIK untuk meningkatkan efisiensi administrasi pemerintahan seperti pembayaran pajak online, pendaftaran kendaraan online, dan pengajuan permohonan izin. Sedangkan e-governance lebih mencakup partisipasi publik yang lebih besar, transparansi, dan kolaborasi dalam pengambilan keputusan selain menyediakan layanan online. E-governance juga melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, memperkuat transparansi dalam tata kelola pemerintahan, dan mendorong kolaborasi antar pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya. Dampak positif perkembangan e-government ke e-governance. Yang pertama yaitu peningkatan partisipasi publik, yang kedua transparansi yang lebih besar. Kemudian dampak negatifnya yaitu yang pertama resiko terhadap keamanan data dan privasi, yang kedua masalah privasi, yang ketiga kehilangan keterlibatan masyarakat, dan yang keempat ketergantungan pada teknologi. Kendala yang dapat menghambat perkembangan e-governance ke e-governance. Yang pertama yaitu keterbatasan akses teknologi, yang kedua masalah privasi dan keamanan data, yang ketiga kurangnya keterlibatan masyarakat, yang keempat perubahan budaya organisasi, yang kelima masalah hukum dan regulasi. Adapun tantangan perkembangan e-governance ke e-government. Yang pertama yaitu ketergantungan pada keuangan dan sumber daya. Yang kedua kesenjangan generasi dan sosial. Yang ketiga kebijakan dan regulasi tidak memadai. Materi yaitu
E-government lebih fokus pada penerapan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, sementara e-governance menekankan pada penggunaan teknologi untuk meningkatkan partisipasi publik, transparansi, akuntabilitas dalam proses pengambilan keputusan pemerintah. Akan menjawab pertanyaan dari teman-teman. Adapun pertanyaan yang pertama dari saudari Mediana yaitu, apakah ada studi kasus yang sukses tentang implementasi e-governance di tingkat lokal atau nasional? Studi kasus yang terkenal termasuk penggunaan platform online seperti Keep dari Indonesia, e-Kabinet di Estonia, dan MyGov di India yang semuanya telah berhasil meningkatkan layanan pemerintah dan interaksi dengan masyarakat. Adapun pertanyaan yang kedua dari saudari Nuriftita, yaitu apa yang menjadi fokus utama dalam peralihan dan e-governance ke dalam e-governance. Peralihan tersebut menekankan pentingnya melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan membangun hubungan yang lebih analisis antara pemerintah dengan warga. Adapun pertanyaan yang ketiga dari saudari Nurfadillah, yaitu bagaimana e-governance mempengaruhi transparansi dan akuntabilitas pemerintah dengan memungkinkan akses yang lebih besar terhadap informasi pemerintah dalam memperjelas proses pengambilan keputusan agar dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Adapun pertanyaan yang keempat yaitu dari saudari Nurhalisa, apa saja tantangan yang dihadapi dalam pengimplementasian e-governance? Tantangan meliputi keamanan data, aksesibilitas teknologi bagi semua lapisan masyarakat, dan perubahan budaya di dalam pemerintahan untuk menerima partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Dan pertanyaan yang kelima dari saudari Putri Amelia Lestari, bagaimana e-governance memperluas pencakupan e-government dalam melibatkan transparansi aktif masyarakat dalam berproses pengambilan keputusan, sementara e-government lebih berfokus pada penyediaan layanan dan informasi oleh pemerintah. Demikian presentasi dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.